Jokowi berkhianat. Pak Jokowi berkhianat terhadap konstitusi. Pak Jokowi berkhianat terhadap demokrasi. Mematikan demokrasi, memandulkan demokrasi, membangun sebuah dinasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi berkhianat, itu kata cerdik pandai. Sampai hari ini, sejak Mas Gibran menjadi ikut kontestasi Pilpres, ungkapan kata-kata Pak Jokowi berkhianat tidak pernah selesai. Bahkan sejak wakil presiden sudah dilantik, bahkan sampai hari ini sering muncul. Baik yang dimaksud berkhianat itu yang mana? Apakah karena meninggalkan PDI Perjuangan? Kalau versi PDI Perjuangan, bahwa seolah-olah sedemikian sehingga Pak Jokowi dianggap berkhianat. Tetapi juga ada yang mengatakan Pak Jokowi berkhianat terhadap konstitusi. Pak Jokowi berkhianat terhadap demokrasi. Mematikan demokrasi, memandulkan demokrasi, membangun sebuah dinasti. Dasarlah pokoknya indah-indah. Itu kata para cerdik pandai. Tetapi apapun kata orang, 86% masyarakat Indonesia walaupun sudah purna masih mencintai Pak Jokowi. Aneh. Sebenarnya di mana sih letak pengkhianatannya? Mari kita lihat sejak flashback. Pak Jokowi itu bukan kader PDI Perjuangan mula-mula. Jadi kalau ada yang mengatakan Pak Jokowi lahir dari rahim PDI Perjuangan, benarkah? Pak Jokowi sejak awal mudanya aktivis partai? Ternyata tidak. Pak Jokowi adalah seorang pengusaha yang karena di Solo itu tahun 2005 PDI Perjuangan sebagai pemenang menugaskan Pak F.X. Rudy sebagai ketua PDI Perjuangan Solo. Dan mungkin dikarenakan beliau non-muslim, tidak pede untuk menjadi wali kota. Mungkin, walau alam. Dan yang kedua mungkin finansialnya kurang. Sehingga tidak pede juga. Walaupun suara partai sangat besar di Solo. Oleh karena itu menurut informasi, ada Pak FX mencari pasangan yang muslim dan pengusaha. Artinya punya uang dong. Maka muncullah Pak Joko Widodo. Dan sejak itu Pak Joko Widodo menjadi calon wali kota dan menang. 7 tahun kemudian Pak Jokowi dicalonkan di Jakarta. Siapa yang mencalon ke PDIP? Apakah PDIP bisa? Tidak. PDI Perjuangan tidak bisa mencalonkan Pak Jokowi karena kurang suara. Hanya 11%. Padahal diperlukan 15% pada waktu itu. Sehingga datanglah Pak Prabowo Subianto dengan Gerindra mendukung Pak Jokowi. Maka jadilah Pak Jokowi gubernur. Artinya menjadi gubernur Jakarta, Pak Jokowi didukung bukan hanya PDI Perjuangan, tetapi oleh PDI Perjuangan dan Gerindra. Demikian juga pada saat Pilpres. Nasdem bersuara keras, saya mendukung Jokowi tanpa syarat. Nah, sebelum PDIP mengajukan calon. Karena PDI Perjuangan tidak bisa mencalonkan sendiri, harus berkoalisi. Maka akhirnya terjadilah koalisi partai mendukung Pak Jokowi. Artinya, Pak Jokowi menjadi gubernur, presiden, didukung oleh banyak partai, bukan hanya dari PDI Perjuangan yang mengusung. Lalu kemudian di tahun 2024 karena satu dan hal, Pak Jokowi netral sebenarnya, tidak mendukung siapapun. Kebetulan Gibran putranya menjadi calon wakil presiden. Nah ini mungkin yang dianggap berkhianat, tetapi berkhianat ke siapa? Karena sebagai presiden Pak Jokowi harus berada di atas semua partai politik. Tidak boleh presiden Republik Indonesia terpilih mengabdi kepada kepentingan partai. Sampai jumpa, penilaian berkhianat dan tidaknya tergantung penilaian kita. Tetapi bagaimanapun suara rakyat masih mencintai Pak Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.